Shalom. Baik, kita akan masuk dalam renungan singkat STT Senpol Bandung. Pada saat ini, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 28. Sebelum kita membacakan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran mengenai firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini berbicara kepada kami Tuhan, agar kami mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa mengerti dan memahaminya Tuhan, dan kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu bahkan teman-teman di sini? Nah, di sini teman-teman pasti pernah ya melihat tumbuhan ketika teman-teman di sini sedang pergi ke taman atau pergi ke hutan atau pergi kemana saja. Pasti teman-teman pernah melihat tanaman yang tumbuh dengan baik seperti bunga. Nah, pasti teman-teman akan kagum tuh melihat bunga yang tumbuh dengan subur menghasilkan bunga yang sangat indah. Pasti teman-teman akan kagum. Nah, tapi di sini untuk tanaman tersebut melalui proses untuk dia memiliki bunga yang sangat indah, dia memiliki proses yang panjang. Tidak dengan satu hari ditanam langsung akan menghasilkan bunga. Tidak, tetapi di sini prosesnya harus melalui proses panjang. Seperti di sini harus dipupuk dulu, disiram dulu, dirawat dulu sehingga dapatlah menghasilkan bunga yang sangat indah yang kita lihat. Nah, tetapi di sini tidak hanya itu, tidak hanya perlu kita rawat, kita siram, tapi kita harus melihat dengan keadaan bunga tersebut. Kadang kalau tidak kita perhatikan dengan baik-baik, kadang ada hama yang menghalanginya untuk menjadi cantik. Nah, di sini kita melihat bahwa hama tersebut kalau tidak dibuang, pasti akan berakibat fatal dong pada tanaman tersebut ya. Justru yang awalnya bunganya indah, cantik itu pasti lama-kelamaan akan menjadi rusak karena hama tersebut. Jadi, apa yang harus dilakukan? Tanaman tersebut harus terbebas dong dari hama tersebut, sehingga dapat terus mempertahankan dan menghasilkan buah yang indah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita ini, banyak sekali hal-hal yang dapat menghalangi kita. Menghalangi kita untuk apa? Terutama nih, setiap orang itu memiliki tujuan dalam kehidupannya. Tetapi di sini akan banyak sekali penghalang-penghalang untuk menghalangi seseorang itu untuk mencapai tujuan dalam kehidupannya. Nah, jadi dengan apa? Tidak mungkin dong penghalang tersebut kita biarkan begitu saja. Ya, harus kita singkirkan. Kita singkirkan penghalang tersebut agar kita terbebas dari penghalang tersebut. Nah, di sini juga kita melihat dari pembacaan kita pada hari ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 28. Di sini kalau kita melihat, dari yang pertama kita melihat bahwa adanya suatu penyembuhan yang terjadi kepada orang lumpuh. Di sini kita melihat di daerah, yaitu di kota Listra, di sini kita melihat terjadi kisah penyembuhan. Kisah penyembuhan yang terjadi di sini bahwa ketika Paulus pergi ke Ikonium, di Listra, Debre, di sana ternyata ada seorang yang lumpuh. Lumpuhnya dari sejak ia lahir. Tetapi di sini dengan fisik dia yang kurang, bisa dikatakan kurang karena dia lumpuh, tidak bisa berjalan sejak lahir, tetapi itu bukan menjadi penghalang dia untuk dia memiliki iman. Ternyata ia, walaupun fisiknya seperti ini, hidupnya beriman. Nah, jadi apa yang ia terima dengan imannya ini, sehingga ia dapat berjalan kembali. Seperti kita baca dalam ayat 10. Karena ia memiliki iman, ia percaya, dan Paulus melihat bahwa orang ini ternyata memiliki iman. Dan yang ia alami apa? Ia memperoleh kesembuhan, ia bisa berjalan. Nah, tetapi di sini ketika ia berjalan, dia dilihat nih oleh banyak orang.
Pasti setiap orang melihat kejadian yang seperti kejadian yang wah seperti itu, pasti setiap orang akan memberikan reaksi ya, memberikan reaksi. Di sini kalau kita membaca di sana bahwa orang tersebut bukan cuma satu orang, tetapi orang banyak melihat mujizat tersebut terjadi. Nah, pasti orang tersebut akan menimbulkan reaksi. Apa yang mereka lakukan? Nih, mereka melihat bahwa orang tersebut itu telah lumpuh sejak lahir. Itu hal yang sangat mustahil ketika dia bisa berjalan. Apalagi dengan kata-kata Paulus yang menyuruh dia untuk berdiri dan berjalan. Tetapi orang tersebut bisa berjalan kemana-mana. Nah, kita melihat bahwa apa reaksi yang mereka timbulkan di sana. Reaksi yang mereka lakukan di sana, mereka menganggap bahwa Paulus ini sebagai dewanya mereka, sebagai dewa yang telah mereka agung-agungkan dari sejak zaman dahulu. Seperti dewanya itu dewa Hermes dan dewa Zeus. Sehingga apa yang mereka lakukan di sini? Respon mereka, respon apa yang mereka lakukan ketika mereka mengetahui bahwa orang tersebut itu bisa berjalan. Kita baca di dalam ayat 11 sampai 13 ini. Kita melihat respon mereka. Tetapi di sini Paulus tidak hanya diam dengan apa yang mereka lakukan, Paulus tidak diam, tetapi yang Paulus lakukan di sini yang kita baca dalam ayat 15 ini. Apa yang Paulus lakukan? Paulus melihat bahwa perbuatan mereka itu salah, perbuatan mereka itu salah, tidak benar untuk terus dilakukan. Karena orang tersebut bisa berjalan itu bukan karena perbuatan dewa-dewa yang mereka sembah, bukan seperti itu. Jadi yang Paulus lakukan dalam ayat 15 ini, Paulus mengajak mereka di sana. Untuk apa? Untuk berbalik kepada Allah. Allah yang hidup. Caranya dengan apa? Caranya di sini dengan Paulus itu selalu memberitakan Injil kebenaran mengenai Allah yang hidup. Dengan cara apa? Paulus itu ingin agar orang-orang di sana itu hidupnya tidak sia-sia. Dengan apa? Dengan menyembah dewa-dewa yang mereka percayakan yang dapat menolong mereka di sana. Paulus tidak ingin mereka terus-terus hidup seperti itu. Jadi Paulus terus saja memberitakan Injil di sana. Dengan Paulus memberitakan Injil, Paulus ingin agar mereka itu meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Di sini kita melihat ya, kalau kita melihat dari latar belakangnya, kenapa orang-orang tersebut sangat mengagung-agungkan dewa Zeus dan dewa Hermes. Nah, kalau kita lihat ternyata ada latar belakang yang terjadi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu ada yang terjadi ternyata di kota Iconium ini merupakan titik persinggahan yaitu rute perdagangan antara kota-kota besar di sana. Yaitu kalau di sana itu ada kepercayaan Yunani, Romawi, bahkan Yahudi. Nah, di sana itu kalau kita melihat bukan hanya di Iconium tetapi juga di Listra. Listra ini juga kalau kita melihat bahwa Listra itu merupakan kota yang sangat terpencil. Tetapi di sana orang-orang di sana memiliki kepercayaan yaitu percaya kepada tahayul-tahayul yaitu dengan menyembah dewa-dewa. Nah, di sini kita melihat bukannya di situ, tetapi di Debre juga. Di Debre juga itu mereka memiliki kepercayaan kepercayaan yang sama, yaitu sama-sama memiliki kepercayaan yaitu dengan menyembah dewa-dewa. Tapi di sini kita melihat ternyata banyak tantangan yang Paulus alami di sana. Kalau kita melihat tidak mudah loh Paulus untuk memberitakan Injil kebenaran di sana, tidak mudah. Tetapi Paulus memiliki tekad, ia tidak ingin orang-orang di sana itu memiliki hidup yang sia-sia. Paulus ingin agar mereka itu kembali kepada Allah yang hidup tersebut. Nah, tidak hanya itu kalau kita lihat di sini, pasti Paulus akan menerima tantangan dong ketika ia memberitakan Injil di sana. Kalau kita melihat di sini, tantangan yang Paulus alami di sana. Kalau kita baca dalam ayat 19, Paulus dianiaya di sana. Dengan apa? Dengan dia dilempari batu. Di sana dia dianiaya, dilempari batu. Tetapi kalau kita melihat di sini ya,
penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Yang mereka kira, murid-murid Paulus kira Paulus itu sudah mati karena dilempari oleh batu. Tetapi yang terjadi apa? Tuhan itu menyertai Paulus. Penyertaan itu selalu ada. Penyertaan Tuhan itu. Justru Paulus tidak mati. Apa yang Paulus lakukan? Paulus tidak menyerah untuk memberitakan Injil kebenaran. Paulus tetap saja pergi ke Antioquia untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Justru apa yang terjadi? Paulus itu tidak kalah dengan tantangan yang ia alami, tetapi ia terus maju dan maju. Sampai yang terjadi di sana apa? Orang-orang di sana banyak yang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang di sana itu menjadi murid-muridnya di sana. Nah, tetapi Paulus juga punya tanggung jawab. Dia tidak hanya menjadikan orang-orang itu sebagai murid-murid, tetapi Paulus juga melihat dari latar belakangnya mereka, dari sisi kepercayaannya mereka, bahwa walaupun mereka percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Allah itu, di Paulus melihat bahwa mereka pasti akan mudah untuk kembali lagi. Nah, jadi apa yang Paulus lakukan di sini kalau kita melihat Paulus itu mengumpulkan murid-muridnya, yaitu mereka tidak hanya dibiarkan saja, tetapi di sini mereka dikuatkan kembali, diingatkan kembali mengenai imannya, komitmennya, agar apa? Agar mereka itu selalu teguh ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan. Agar mereka itu tetap selalu setia kepada Allah yang hidup itu. Nah, karena di sini kalau kita melihat katanya bahwa kerajaan Allah itu tidak mudah dan akan banyak kesengsaraan yang dialami. Itulah tujuan Paulus itu untuk memperkuatkan iman lagi kepada murid-muridnya di sana. Jadi di sini untuk teman-teman atau Bapak Ibu di sini, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, di sini kita mau melihat dan merefleksikan kepada diri kita sendiri di sini. Nah, apakah kita di sini sudah bertekunkah kita di sini di dalam iman kita ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini? Karena tantangan dalam hidup ini lumayan banyak ya. Apakah kita sudah bertekun di dalam iman kita? Bagaimana? Nah, hal tersebut itu harus kita pertanyakan lagi di dalam kehidupan kita ini. Kemudian, kalau kita lihat ya, mereka tantangannya apa? Karena mereka terikat dengan kepercayaan-kepercayaan mereka dahulu. Nah, jadi untuk merefleksikannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini harus ingat-ingat kembali. Apakah ada nih berhala yang masih terikat kepada diri saya? Apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tinggalkanlah dan jadikanlah Tuhan Allah itu sebagai Allah yang hidup bagi kehidupan kita. Nah, di sini juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini kita belajarlah dari kisah Paulus ini. Apa yang Paulus lakukan ketika ia menjalani kehidupan ini? Yang ia lakukan di sini bahwa Paulus ini mempergunakan kehidupannya, seluruh kehidupannya untuk apa? Untuk terus memberitakan Injil kebenaran. Sebanyak apapun tantangan yang ia alami dalam kehidupan ini, ia percaya Tuhan itu selalu menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi, di sini kalau kita lihat di sini, walaupun di dalam ayat 16 ini, kalau kita lihat ya, dari kisah di sini, ayat 16 ini, walaupun Allah itu membiarkan semua bangsa itu menuruti jalannya masing-masing, tetapi Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau kita melihat di sini, Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun Allah itu melihat mereka mengikuti jalan mereka masing-masing, mereka tidak taat kepada perintah Allah. Tetapi di sini Allah itu Allah yang selalu menyertai. Di sini kita melihat apa yang terjadi dalam ayat 17 ini. Kita melihat bahwa Allah itu tidak memberikan kebajikan kepada mereka, tetapi apa yang Allah berikan kepada mereka? Mereka itu diberikan
musim-musim yang subur, bahkan mereka itu hatinya dipuaskan dengan makanan dan kegembiraan. Di sini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau penyertaan Tuhan terjadi kepada Paulus, pasti dong terjadi kepada kita juga. Pasti penyertaan Tuhan itu akan terjadi kepada kita juga. Tuhan itu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Asalkan kita berbalik kepada Allah yang hidup itu. Maka pergunakanlah kehidupan kita ini seperti Paulus untuk memberitakan Injil kebenaran. Agar orang-orang di sekitar hidup kita ini tidak memiliki hidup yang sia-sia. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kita dapat merenungi bahwa ketika kita di sini merasa hidup ini sudah di luar batas kemampuan kita, tetapi di sini kita diingatkan lagi bahwa kita itu punya satu sosok yang luar biasa, yaitu Allah. Allah yang telah hidup, yang telah menjadikan bumi seisinya, bahkan yang selalu menyertai kita di sini. Jadi, mulai sekarang, jangan tunggu nanti atau tunggu waktu yang tepat, tetapi sekaranglah mulai ambil komitmen. Berbaliklah kepada Allah yang hidup itu dan tetaplah menguatkan hati kita untuk tetap bertekun di dalam iman kita. Dan tinggalkanlah perbuatan yang sia-sia itu. Terima kasih. Mari kita tutup renungan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami lagi Tuhan, bahwa Tuhan dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan yang kami alami Tuhan, tetapi bantu kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melewatinya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Tuhan, dan Tuhan selalu menolong kami untuk menghadapi semuanya ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mempergunakan kehidupan kami ini Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hanya inilah Tuhan doa kami di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus.